أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Masyarul muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur atas karunia yang telah diberikan kepada kita, yang mungkin bisa dipastikan tidak ada satupun di antara kita yang bisa menghitung nikmat dan karunia yang Allah titipkan kepada kita. Oleh karenanya kewajiban kita untuk mensyukurinya. Di antara bentuk syukur kita atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah dan mentaatinya. Alhamdulillah, di antara ibadah yang dimudahkan oleh Allah kepada kita di pagi yang berbahagia ini adalah menunaikan salat subuh berjamaah. Kemudian kita meluangkan waktu untuk duduk di majelis taklim. Semoga apa yang kita lakukan di pagi hari ini bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah SWT, melanjutkan kebersamaan kita dalam pembahasan kitab Hilyah Talibil Ilmi, perhiasan bagi para penuntut ilmu. Pada pertemuan yang lalu, pada poin yang ke-42, kita sudah menjelaskan bahwa penuntut ilmu itu hendaknya mengisi kehidupannya di dunia ini, terutama dalam hal agama, tidak boleh keluar dari tuntunan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, serta di atas penjelasan para ulama. Para penuntut ilmu harus menghiasi dirinya, terkhusus dalam perkara-perkara ibadah, perkara-perkara agama. Dia tidak boleh lepas, dia tidak boleh meninggalkan dua pusaka yang telah ditinggalkan, yang telah dititipkan oleh Nabi kita, yaitu Alkitab berupa Al-Quran, As-Sunnah berupa hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya di atas penjelasan para salafus saleh, yaitu para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Para hadirin dan hadirat oleh Allah SWT, kita lanjutkan pada poin yang berikutnya. Di antara perhiasan bagi penuntut ilmu yang hendaknya selalu menghiasi dirinya dengan poin yang ke-43, yaitu istikmalu adawati kulli fannin. Hendaknya penuntut ilmu menyempurnakan perlengkapan dia di saat menuntut ilmu di setiap disiplin ilmu apa saja yang ingin dia kuasai, yang ingin dia dalami. Dia harus memiliki adawat. Adawat itu perlengkapan-perlengkapan, alat-alat di setiap disiplin ilmu yang ingin dia kuasai. Makanya Syekh Bakar Abu Zaid menjelaskan di sini, lan takun talibu ilmin mutkinan mutafanninan hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat ma lam tastakmil adawati dhalikal fan. Kata beliau, tidak mungkin penuntut ilmu bisa sampai menguasai atau ahli dalam satu bidang, sampai-sampai beliau mengatakan saking tidak mungkinnya itu tergambarkan seperti tidak mungkinnya jamal. Jamal itu onta masuk ke dalam lubang jarum. Ini suatu hal yang mustahil. Sebesar apapun lubang jarum yang biasa digunakan untuk menjahit pakaian, sebesar apapun jarum tersebut, tentu lubang itu tidak akan bisa masuk ke dalamnya seekor onta.
Tidak akan mungkin. Begitu juga tidak akan mungkin penuntut ilmu bisa sampai menguasai. Penuntut ilmu itu tidak akan mungkin bisa ahli dalam satu disiplin ilmu sampai dia memiliki perlengkapan-perlengkapan, alat-alat yang lengkap untuk sampai pada penguasaan itu. Misal kata beliau di sini, fafil fikhi bainal fikhi wa usulihi. Kita ingin menguasai satu disiplin ilmu, misalnya ilmu fikih. Tidak cukup hanya mendalami buku fikih yang kita buka dari bab toharo, habis bab toharo bersuci misalnya, pindah ke bab salat, habis bab salat kita sudah ulang-ulang berkali-kali, bahkan puluhan kali. Buku yang sama, enggak usah buku besar, buku kecil yang sudah kita baca berulang kali. Dengan berulang kali kita baca itu seakan-akan kita sudah hafal. Di halaman sekiannya pembahasannya ini, di halaman sekian pembahasannya ini. Tapi dia tidak akan mungkin sampai pada tingkat menguasai, kata para ulama, sampai dia memiliki kelengkapan alat. Di antara alat ketika seseorang ingin menguasai ilmu fikih adalah dia harus mempelajari ilmu usul fikih. Usul fikih. Kalaulah ilmu fikih itu membicarakan tentang ilmu pengetahuan yang dipelajari untuk mengetahui hukum-hukum yang dilakukan oleh mukallaf. Jadi ini ilmu fikih sebenarnya ilmu yang mempelajari tentang mengetahui hukum perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf. Mukallaf itu kita, manusia yang sudah dibebankan syariat. Ini disebut dengan mukallaf. Nah, ketika mukallaf itu berbuat sesuatu, itu pasti ada hukumnya. Yang menjelaskan tentang hukum perbuatan mukallaf itu adalah tugasnya ilmu fikih. Misalnya salat, hukumnya apa? Wajib. Tentu kewajiban salat itu ada dalil-dalil yang terperinci disebutkan oleh para ulama dalam kitab fikih itu. Ini tugas ilmu fikih. Nah, adapun usul fikih itu adalah ilmu bagaimana cara menggunakan dalilnya itu. Misalnya salat itu wajib. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, misalnya ada perintah di sana, aqimus shalah, dirikanlah salat. Nah, bagaimana cara menggunakan atau cara metode menggunakan dalil ini supaya sampai pada satu hukum yang kita katakan tadi wajib. Ini adalah tugasnya ilmu usul fiqh. Oleh karenanya kata para ulama, ketika seseorang ingin sampai menguasai dan ahli pada satu disiplin ilmu, ilmu apa saja dalam bidang agama, apakah itu ilmu hadis? Ilmu hadis juga ada alat-alatnya. Jadi tidak cukup hanya sekedar menghafal hadisnya saja. Lalu kemudian dikatakan dia ahli hadis, tidak. Andai kata dia hafal sekalipun 100, 200, 300 hadis, dia belum tentu dikatakan dia adalah ahli hadis. Sampai dia juga menguasai alat-alat, perlengkapan-perlengkapan yang keterkaitannya dengan disiplin ilmu hadis itu. Makanya dalam ilmu hadis ada istilahnya pelajaran riwayah, ada pelajaran dirayah, ada ulumul hadis, banyak cabang-cabang ilmu hadis yang harus dikuasai oleh orang tersebut. Tidak cukup dia hanya menghafal ratusan atau ribuan hadis, tapi dia tidak tahu apakah hadis yang dia hafal itu sahih atau tidak. Nah, untuk sampai mengetahui derajat hadis ini sahih, hadis ini lemah, hadis ini hasan li ghairihi, sahih li ghairihi, hadis ini lemah sekali, ini hadis palsu. Itu tidak akan mungkin dia sampai bisa pada derajat menilai derajat hadis tersebut kecuali dia harus menguasai alat-alat untuk sampai pada penguasaan ilmu hadis itu. Begitu juga dengan ilmu tafsir. Enggak cukup dia hafal Quran doang. Enggak cukup dia hanya berpatokan dengan terjemahan dari Al-Quran itu. Andai kata pun dia hafal 30 juz, belum bisa dikatakan dia adalah ahli tafsir. Dia harus menguasai ilmu-ilmu, cabang-cabang ilmu terkait dengan ilmu tafsir itu. Baik, para hadirin dan hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan di sini, beliau mengutip potongan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 121, kata beliau, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang, mereka-mereka, kata Allah, mereka-mereka yang telah kami berikan
yang telah kami berikan Alkitab. Alkitab ini adalah kitab yang Allah turunkan. Yatlunahu, kitab suci maksudnya yang Allah turunkan. Yatlunahu, dan mereka membacanya. Tapi tidak cukup hanya membacanya. Lanjutkan lagi potongan ayatnya. Haqqa tilawati, benar-benar membacanya. Jadi membaca kitab-kitab Allah itu dengan bacaan yang benar, dengan bacaan yang sungguh-sungguh. Enggak cukup Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT kita baca, kemudian baca terjemahannya. Enggak cukup. Ini tidak disebut dengan haqqa tilawati, pembacaan yang benar, bacaan yang sungguh-sungguh. Ketika seseorang dikatakan membaca Al-Quran dengan bacaan yang sungguh-sungguh, dia ikuti bacaan itu dengan penguasaan, dengan pemahaman. Ketika dia tidak paham, dia buka lagi penjelasan-penjelasan para ulama. Inilah yang dimaksud dengan tilawatahu haqqa tilawatih. Baik, para hadirin dan hadirat makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin dari 43 yang hendaknya dimiliki oleh para penuntut ilmu. Kita akan pindah ke poin yang ke-44. Di antara perhiasan yang harusnya menghiasi penuntut ilmu adalah at-tahalli bil amal. Hiasi dirinya dengan mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Ini perhiasan penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu tidak cukup duduk di majelis ilmu mendengarkan, kemudian mencatat, atau mungkin dia ulangi pelajarannya sehingga dia hafal mati pelajaran yang telah dia pelajari. Tidak cukup. Tapi harus dia hiasi dirinya dengan poin yang ke-44 ini, yaitu al-amal, at-tahalli bil amal. Hendaknya hiasi diri kita dengan mengamalkan ilmu yang dipelajari. Baik, Syekh Bakar Abu Zaid beliau menyebutkan di sini min alamatil ilmin nafi', di antara tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Beliau sebutkan nanti ada beberapa tanda ilmu yang kita sedang pelajari atau yang sudah kita pelajari itu ilmu bermanfaat atau tidak, maka kita akan ketahui jawabannya dari poin-poin yang akan disebutkan oleh beliau di sini. Kata beliau, tasa'al ma'a nafsika an hafzika min alamatil ilmin nafi'. Kata beliau, coba pertanyakan diri kita masing-masing tentang ilmu yang sudah kita pelajari. Apakah ilmu yang kita pelajari itu bermanfaat? Kalaulah ilmu itu tidak kita ketahui manfaat atau tidak manfaatnya, maka lihat, kata beliau, di antara tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Yang pertama disebutkan oleh beliau, tandanya adalah al-amalu bihi, mengamalkan ilmu itu. Beliau posisikan pada urutan pertama di antara tanda ilmu yang bermanfaat adalah mengamalkan ilmu yang dipelajari. Yang kedua, di antara tandanya adalah karahiyatut tazakki wal madhi wa takabbur 'alal khalqi. Ini yang kedua. Tanda ilmu yang bermanfaat yang didapatkan oleh seseorang itu, dia tidak suka dipuji oleh orang, disanjung, direkomendasikan. Dia enggak suka. Bahkan wa takabbur 'alal khalqi, dia tidak suka ilmu yang dia dapatkan menjadikan dia sombong, angkuh di hadapan manusia yang lainnya. Dan ini kita dapatkan beberapa contoh dari ustadz-ustadz kita, dari kiai-kiai kita, dari para masyayikh kita. Ada satu hal yang menarik, pernah saya lihat juga tontonan video di antara Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, potongan video di akhir-akhir hayat beliau, karena memang sudah mulai, media itu sudah mulai berkembang di tahun-tahun 2000-an. ketika itu beliau wafat di sekitar tahun 2000-an lah. Ada salah seorang moderator lah, biasa Syekh itu sebelum memulai kajiannya ada pembukaan dulu. Dan di sela-sela pembukaan itu ada beberapa syair yang dibacakan oleh moderatornya. Syair itu isinya adalah pujian dari awal sampai akhir, pujian terhadap Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Baru dibaca satu baris dari syair itu masih banyak, syairnya masih banyak. Baru dua kalau nggak salah, dua bait syair. Tapi isinya pujian terhadap Syekh Ibnu Utsaimin ini.
Sampai ketika itu langsung dihentikan oleh beliau. Diambil oleh beliau mikrofonnya, stop, jangan lanjutkan. Karena isinya pujian-pujian yang luar biasa untuk beliau. Padahal apa yang dipujikan oleh bait-bait syair yang menjadi pujian terhadap Syekh Utsaimin itu semuanya benar adanya. Tidak ada rekayasa, tidak ada buat-buatan oleh seseorang, bukan. Itu memang masa-masa hidup beliau yang didapati oleh para muridnya. Lalu dibuatlah satu syair, dibacakan kepada para jamaahnya. Syekh Utsaimin rahimahullah ketika itu mendengar bait syair itu langsung dihentikan oleh beliau. Ini diantara, kata para ulama, ilmu-ilmu yang bermanfaat yang didapatkan oleh seseorang. Dia nggak mau direkomendasikan, si fulan, Ustadz fulan saja, Masya Allah Ustadz fulan itu. Ketika didengar oleh Ustadz fulan itu, dia langsung tidak suka mendengarkan rekomendasi-rekomendasi seperti itu. Ini menunjukkan bahwa ketika seseorang tidak suka dipuji, tidak suka direkomendasikan, itu adalah diantara tanda di mana seseorang itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebaliknya, ada sebagian ustadz, sebagian kiai malah tidak suka kalau tidak dipuji, tidak suka kalau tidak direkomendasikan. Karena dengan begitu akan terangkat namanya, akan cepat naiknya, akan cepat berkibarnya, akan banyak jamaahnya dan seterusnya. Ada yang seperti itu. Nah, seharusnya tidak pantas seorang penuntut ilmu dia mencari-cari agar bagaimana caranya dia bisa direkomendasikan atau dipuji di hadapan para jamaah. Dengan begitu dia akan cepat dikenal. Baik. Yang ketiga, di antara tanda yang ketiga bahwa ilmu yang bermanfaat yang didapatkan oleh seseorang adalah takatsar tawadhu'aka kullama izdatta ilman. Kata beliau, perbanyaklah tingkat ketawaduanmu, kerendahan hatimu setiap kali bertambahnya ilmu yang kamu pelajari. Ini tanda yang ketiga. Jadi semakin besar, semakin kuat tingkat ketawaduan seseorang itu diiringi dengan penambahan ilmu yang dia dapatkan. Semakin bertambah ilmunya, semakin tawadhu, semakin rendah hati. Kalau bahasa kita atau istilah kita, ya seperti ilmu padi. Padi itu semakin dia berisi, semakin dia menunduk. Begitulah kira-kira penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu semakin banyak ilmunya, semakin dia rendah hati. Beda dengan ilmu yang dipelajari oleh mereka-mereka yang mendalami ilmu bela diri. Ketika dia mengetahui jurus pertama, jurus kedua, itu terlihat petantang-petenteng, ingin melawan orang, ingin berduel dengan siapa saja yang dia temui. Biasanya begitu. Penuntut ilmu kadang-kadang tidak jauh seperti itu. Sama, penuntut ilmu itu juga sama seperti itu. Dia kalau baru dalam menuntut ilmu, baru menguasai satu ilmu, informasi ilmu yang dia dapatkan, itu orang-orang yang di sekitarnya langsung disesat-sesatkan. Tidak ada hikmah, kebijaksanaan di dalam merubah suatu kemungkaran yang dia lihat. Bahkan di hadapan keluarganya. Bahkan yang lebih celakanya adalah kepada kedua orang tuanya. Kepada kedua orang tuanya. Ya biasalah. Namanya orang tua yang tidak mendapatkan informasi ilmu seperti yang kita dapatkan sekarang. Sekarang sangat mudah sekali untuk mendapatkan ilmu. Beda dengan orang tua kita, apalagi di daerah kampung-kampung sana yang jarang sekali mendengarkan ilmu. Tentu banyak perkara-perkara syariat yang mereka langgar. Tapi tidak bijaksana ketika kita sebagai penuntut ilmu langsung seketika itu merubah kemungkaran yang kita dapatkan di depan keluarga, apalagi sampai mengatakan mereka sesat, mereka masuk neraka. Tidak seperti itu cara merubah, mengingkari kemungkaran. Makanya kata beliau di sini, takatsar, perbanyaklah, kumpulkan ketawaduan kita ketika kita mendapatkan ilmu. Nanti ada poin tersendiri yang hendaknya dihiasi oleh para penuntut ilmu ketika dia
mendapati kemungkaran-kemungkaran di depannya. Ada masanya di mana kemungkaran itu tidak serta-merta langsung diingkari di depan orang tersebut karena momennya tidak tepat. Bukan artinya dia ingin berkompromi dengan kemungkaran itu, bukan. Bisa jadi dia hanya sekedar basa-basi terlebih dahulu bagaimana cara untuk mendapatkan hatinya dulu ini. Ketika dapat hatinya, ketika lembut hatinya, menerima akhlak kita, lalu kemudian disitulah masuk nasihat. Ketika masuk nasihat, tatkala kita sudah mendapatkan hatinya, itu akan mudah bagi dia menerima nasihat-nasihat kita. Nah, bagaimana ketika seseorang ingin memberikan nasihat, terutama kepada keluarganya, pada orang tuanya, sedangkan orang tuanya tahu benar ini anak akhlaknya nggak baik gitu. Akhlaknya nggak baik, cara ngomongnya depan orang tua, cara bersikapnya. Lalu kemudian dapat satu ilmu, kemudian ilmu itu ternyata dilanggar di tengah-tengah keluarganya. Seketika itu dia ingin menasihati agar kemungkaran itu tidak ada lagi di tengah keluarganya. Ini tidak benar seperti itu. Nah, ilmu bisa jadi ilmu yang dia dapatkan dengan cara seperti itu, ilmu ini tidak bermanfaat bagi dia. Bahkan itu akan menjadikan kekacauan di tengah-tengah keluarganya. Bisa jadi itu akan merusak syariat yang ingin dia sampaikan dengan caranya yang salah. Syariatnya benar, tapi itu bisa jadi tercelah di tengah-tengah orang awam hanya karena salah di dalam menjelaskan dan menerangkan syariat tersebut. Baik, para hadirin dan hadirin akan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang berikutnya di antara tanda ilmu yang bermanfaat kata beliau adalah al-harbu minal hubbi at-tarawwus wasyuhrah wad-dunya. Yang keempat adalah al-harbu, lari. Minal hubbi tarawwus, lari dari cinta kepada jabatan. Wasyuhrah, dan lari dari cinta kepada ketenaran, syuhrah. Ingin dikenal, lari dari kepopularitasan. Ini hendaknya penuntut ilmu harus menghindari perkara-perkara seperti ini. Ingin mendapatkan jabatan, karena banyak sekali contoh-contoh yang sudah kita dapatkan. Ketika seseorang mulai dakwanya dari nol, ini tidak hanya kita dapatkan di beberapa daerah saja ya, bahkan di negara-negara besar, negara-negara Arab, misalnya seperti Mesir, Saudi, Yaman, banyak, termasuk di Indonesia. Yang tadinya memulai dakwah dari nol, kemudian semakin banyak jamaahnya, semakin besar masanya. Disitulah dia terfitnah dengan fitnah dunia. Di antara fitnah dunia yang paling besar bagi penuntut ilmu, bagi para dai, bagi para ulama adalah ketika dia ditawarkan jabatan. Ada di antara penuntut ilmu yang sudah sampai menyelesaikan S1-nya, S2-nya, S3-nya. Ini bukan bidang umum, bukan bidang politik, bukan bidang agama. Ada yang bidang hadis, ada yang bidang tafsir. Tapi karena sudah mulai banyak nih masanya, jamaahnya, mulailah dia katanya berdakwah melalui dari atas. Jadi melalui jabatan-jabatan yang mungkin bisa dia ambil, duduk di posisi itu. Ketika duduk di posisi itu, nanti akan lebih mudah untuk berdakwah. Niatnya bagus. Tapi apa kenyataannya? Ketika dia sampai pada posisi jabatan yang dia idam-idamkan, yang dia inginkan, sampai diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk sampai pada jabatan itu. Namun apa yang terjadi? Dakwah yang tadinya rutin dia lakukan, yang setiap hari 2 kali, minimal 2 kali kajian-kajian. Kajian-kajiannya bukan kajian-kajian tematik, kajian-kajian kitab yang dibahas. Tapi ketika dia sudah naik pada satu jabatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hilang kajiannya. Gak ada lagi kajian-kajiannya. Gak ada lagi ilmu yang dia sampaikan. Ini diantara
tanda ilmu yang dia dapatkan dari S1, S2, S3, misalnya bidang hadis, bidang tafsir, bidang fikih misalnya, udah nggak bermanfaat lagi. Kenapa? Karena sudah terfitnah dengan jabatan yang diberikan, yang diamanahkan, yang sebenarnya itu adalah bagian daripada keinginan yang luar biasa, ambisi yang begitu besar untuk sampai pada jabatan itu. Makanya para penuntut ilmu yang ingin fokus kepada disiplin ilmu agama, disiplin tertentu dari ilmu agama, dia nggak boleh, jangan sampai dia cinta kepada satu jabatan atau cinta kepada ketenaran, karena itu akan membahayakan ilmu yang dia pelajari. Tapi kalaulah memang ada penuntut ilmu dengan keikhlasan dia mengajarkan dari jamaahnya 2, 3, 4, mulai 10, kemudian 20 sampai 100, banyak jamaahnya, kita juga tidak boleh menuduh bahwa ustadz itu suka kepada ketenaran, bukan. Bisa jadi kita suudzon kepada ustadz itu adalah bagian daripada keberkahan ilmu yang dia sampaikan. Nah, kita pada posisi menilai seorang ustadz yang mungkin banyak jamaahnya, ya kita husnuzon kepada ustadz tersebut. Ini mungkin keberkahan dari ilmu yang disampaikan oleh ustadz tersebut. Kita doakan ustadz itu agar beliau tidak tergelincir. Karena banyak sekali para ustadz-ustadz yang sudah sampai pada tingkat yang banyak sekali jamaahnya tergelincir, terfitnah dengan fitnah dunia. Di antara fitnah dunia yang membahayakan para ulama, para ustadz, para dai adalah cinta kepada jabatan. Baik, di antara tanda ilmu yang bermanfaat disebutkan oleh beliau di sini adalah hajrud da'watil ilmi, yaitu jauhi, hindari klaim bahwa saya ini adalah ulama, saya ini lebih tahu. Nah, kalimat saya ini lebih tahu dari Anda itu tinggalkan. Ketika kita berdiskusi ini atau ngobrol lah masalah agama, mungkin ini anak muda baru tamat SMA, kita sudah melalang buana, udah kajian di mana-mana, bahkan tidak dalam 2-3 tahun ini udah 10 tahun kita ikut kajian. Diskusi dengan anak muda baru tamat SMA, mulai ini emosi, ini anak muda apa sih ini maunya? Langsung keluarlah misalnya kata-kata, udah diam, saya lebih paham dan lebih tahu permasalahan ini daripada Anda. Nah, kata-kata yang seperti ini harus hindari, karena kata-kata seperti ini bisa jadi akan mengangkat keberkahan dari ilmu yang kita pelajari, akan menghilangkan ilmu yang bermanfaat yang sudah kita dapatkan. Kalau memang yang disampaikan oleh anak muda itu benar, kenapa tidak kita ambil? Jangankan anak muda, kita pernah mendapatkan satu riwayat hadis, kita mendengarkan satu riwayat hadis di mana Abu Hurairah mendapatkan satu ilmu dari syaitan, dari jin yang menjelma menjadi manusia. Diambil oleh Abu Hurairah. Tapi Abu Hurairah ketika itu tidak serta-merta mengambil, memakan mentah-mentah ilmu tersebut. Beliau klarifikasi lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tanyakan lagi tentang kebenaran informasi yang disampaikan oleh sosok laki-laki yang belum dikenalnya ini. Ternyata laki-laki itu adalah jin yang menjelma menjadi manusia. Diterima oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah diam, karena ketika itu Abu Hurairah belum mendapatkan ilmu itu. Ilmu ini baru didengar dari orang yang tidak dikenal oleh beliau. Diambil oleh beliau ilmu tersebut. Lalu untuk menguatkan ilmu itu sejauh mana kebenarannya, beliau tanyakan lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata dibenarkan oleh Nabi. Lihat ketawaduan Abu Hurairah. Ini murid yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah. Ketawaduan, kemudian meninggalkan kata-kata saya lebih paham, saya lebih tahu. Ini hendaknya ditinggalkan oleh para penuntut ilmu. Baik, yang terakhir dari tanda dari ilmu yang bermanfaat adalah isa'atu dhanni bin nafsi wa ihsanihi bin nas tanazzuhan 'anil wuqu'i bihim. Yang keenam adalah isa'atu dhanni bin nafs. Hendaknya kita suudzon. Apa nih suudzon nih? Suudzon ini
berprasangka buruk, suuzon. Suuzon bin nafsi, berprasangka buruk pada diri sendiri. Penuntut ilmu itu hendaknya dia berburuk sangka kepada dirinya sendiri. Sebaliknya, wa ihsanihi bin nas, hendaknya penuntut ilmu itu berbaik sangka kepada orang lain. Tapi pada diri sendiri dia berburuk sangka. Saya ini tidak lebih hebat dari fulan. Saya ini tidak lebih serius belajarnya dari fulan. Saya ini tidak lebih cepat memahami, tidak lebih menguasai dibandingkan dengan fulan. Saya harus lebih serius lagi. Saya harus tingkatkan lagi. Saya tidak lebih banyak menghabiskan waktu saya dalam menuntut ilmu daripada fulan. Saya harus perbanyak lagi nih jam duduk saya dengan para ustadz-ustadz supaya saya bisa mengejar ketertinggalan saya dari si fulan itu. Jadi dia berburuk sangka terus pada diri sendiri, menuduh dirinya. Serba berkekurangan itu ada pada dirinya, tidak ada pada diri orang lain. Hendaknya itu dimiliki oleh para penuntut ilmu. Kecuali ada orang-orang yang sudah memang para ulama, para kiai, para ustadz ini mewanti-wanti nih, hati-hati dengan fulan ya, hati-hati dengan dai fulan ya, hati-hati dengan ustadz fulan ya. Karena ustadz fulan itu sudah diklaim oleh para ulama, sudah dinyatakan oleh para ulama tidak boleh diambil ilmunya. Nah, kalau sudah seperti itu kondisinya, nggak boleh kita lagi berhusnuzon dengan orang tersebut. Nggak boleh lagi kita mengambil ilmu dari orang tersebut, karena sudah ada pernyataan dari ulama. Kalau tidak ada, apalagi dengan orang-orang yang semajlis dengan kita seperti ini, semajlis dengan kita nih. Andai kata pun kita orang yang cerdas lah, IQ kita di atas rata-rata. Kalau disampaikan oleh ustadz itu cepat pahamnya, bahkan langsung hafal misalnya. Tetap kita harus melihat diri kita ada kekurangan-kekurangan yang banyak dibandingkan dengan orang-orang lain. Ini diantara tanda di mana ketika seorang itu mendapatkan ilmu yang akan dia dapatkan bisa jadi itu adalah ilmu yang bermanfaat tatkala dia mendapatkan sifat ini pada dirinya. Suuzon pada diri sendiri dan husnuzon kepada orang lain. Para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Bakar Abu Zaid menjelaskan di sini, wa qad kana Abdullah bin Al-Mubarak idza dzukira akhlaqu man salaf yunshid. Kata beliau, dulu Abdullah bin Al-Mubarak atau lebih dikenal dengan Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak ini seorang ulama besar di masa tabi'in. Ini termasuk salafus soleh. Salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu. Karena beliau ini termasuk generasi tabi'in. Dia bukan orang-orang penuntut ilmu biasa. Beliau termasuk ulama besar dari kalangan tabi'in. Kata beliau di sini, Syekh Bakar Abu Zaid menjelaskan di sini, Abdullah bin Mubarak apabila disebutkan akhlaknya orang-orang salaf sebelum beliau, berarti kalau salaf beliau adalah para sahabat. Tabi'in itu salafnya adalah sahabat. Kalau atba'ut tabi'in, ini generasi atba'ut tabi'in, salafnya adalah tabi'in. Tabi'in punya salaf, salafnya adalah sahabat. Nah, ketika Abdullah bin Al-Mubarak disebutkan akhlaknya para sahabat, misalnya Abu Bakar, Umar, Utsman, bagaimana akhlak para sahabat itu, lalu kemudian Abdullah bin Mubarak menyebutkan satu syair, cuma satu bait dong, satu baris syair. Kata beliau, la ta'ridanna bi dzikrina ma'a dzikrihim laisa as-sahihu idza masya kal muq'ad. Kata beliau, jangan kalian samakan penyebutan kami dengan penyebutan mereka. Jangan kalian samakan, kami ini tabi'in, ini para sahabat, jangan disamakan penyebutannya. Kenapa? Kata beliau, laisa as-sahih idza masya kal muq'ad. Karena enggak benar kalau disamakan antara orang yang masya itu orang yang bisa berjalan, disamakan dengan orang yang muq'ad, orang yang cacat. Enggak bisa disamakan. Ada orang yang bisa berjalan dengan mudahnya, bahkan mungkin bisa lari, itu enggak bisa dikatakan sama dengan orang yang didorong dengan kursi roda. Jangan disamakan, beda.
Begitu juga Abdullah bin Mubarak. Ini seorang ulama besar dari kalangan tabi'in. Beliau tidak mau disamakan akhlaknya, perangainya disamakan seperti para sahabat. Beda, kata beliau. Ini menunjukkan ketawaduan yang luar biasa. Ini menunjukkan ilmu yang selama ini didapatkan oleh Abdullah bin Mubarak dari guru-gurunya para sahabat. Ini ilmu yang didapatkan oleh Abdullah bin Mubarak adalah ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena muncul ketawaduan yang begitu besar. Padahal yang memuji-muji beliau itu adalah murid-murid beliau dari atba'ut tabi'in. Sampai sekarang memang siapa yang tidak kenal dengan sosok Ibnu Mubarak ini. Tapi seterkenal apapun beliau, tetap beliau masih memiliki tanda di mana ilmu yang selama ini beliau dapatkan dari para sahabat adalah ilmu yang luar biasa, manfaat yang diberikan kepada umat ini. Ada satu kisah juga terjadi. Ini ada banyak ulama besar yang hidup di masa Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz. Ketika itu ada ulama-ulama besar yang terkenal seperti Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Albani. Ini semasa nih. Ada lagi di Yaman Syekh Muqbil. Ada satu cerita muridnya Syekh Albani, Al-Albani rahimahullah taala. Murid dekat Syekh Albani. Belajar banyak dengan Syekh Albani, belajar hadis. Ya, biasanya kalau murid ini tidak jauh dari gurunya. Sehingga ada beberapa pendapat-pendapat Syekh Albani dipegang teguh oleh muridnya. Nah, di antara pendapat Syekh Albani yang dipegang teguh oleh muridnya ini adalah Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mensahihkan hadis ketika tasyahud memberikan isyarat jari besertaan dengan menggerak-gerakkannya. Syekh Al-Albani mensahihkan hadis tersebut. Sehingga muridnya ini ikut dengan pendapat gurunya mensahihkan hadis tersebut. Yaitu ketika tasyahud memberikan isyarat, mengangkat isyarat jari seperti ini disertakan dengan menggerak-gerakkannya. Nah, muridnya ini ketika ingin belajar dengan syekh yang lain, pergilah ketika itu beliau ke Yaman. Seorang ulama besar yang terkenal, namanya Syekh Muqbil. Dulu karena memang media tidak sebesar sekarang ini, orang-orang dulu cuma kenal dengan nama, tapi tidak kenal dengan wajah. Itu biasa, dulu seperti itu. Kenal dengan Syekh Utsaimin, tapi nggak kenal Syekh Utsaimin itu seperti apa sih gitu. Bagaimana seseorang itu bisa kenal dengan ulama itu? Melalui karangan-karangannya, melalui tulisan-tulisannya, sampailah ke tangan mereka, mereka baca, mereka kaji, kenallah dengan ulama tersebut. Tapi nggak kenal sosok wajahnya seperti apa. Nah, murid Syekh Albani ini pergilah menuntut ilmu lagi dengan beberapa syekh. Di antara syekh yang dia datangi adalah Syekh Muqbil di Yaman. Nah, ketika beliau menghadiri kajian, baru sampai nih di masjid, di markas di mana Syekh Muqbil mengisi kajian, beliau mengambil saf di depan. Beliau saf di depan, salat. Nah, di samping beliau salat itu ternyata adalah sosok seorang guru yang akan dia ambil ilmunya. Salat, selesai salat, assalamualaikum, assalamualaikum. Dia dapati sosok seseorang yang di sampingnya tadi, memang tidak kenal ini siapa sosok ini. Ketika salat, mengangkat jari telunjuknya sebagai isyarat, lalu kemudian tidak menggerak-gerakkannya, cuma gini doang. Diam saja, tidak digerak-gerakkan. Habis assalamualaikum, assalamualaikum. Setelah itu dinasehati oleh muridnya Syekh Albani tadi. Dinasehatinya, Syekh Fulan, tidakkah Anda mendengarkan satu hadis ini? Dibacakan hadisnya, bahwa di saat tasyahud itu tidak cukup hanya memberikan isyarat, tapi disertakan dengan digerak-gerakkan. Syekh Muqbil ini diam aja, dia mendengarkan, iya. Dengan sedikit memberikan isyarat kepala, seakan-akan ya begini, iya, terima kasih, begitulah kira-kira. Ketika selesai, meja sudah disiapkan, panggung sudah disiapkan, lalu kemudian dipersilahkanlah seorang syekh tadi untuk mengajar. Yang ajibnya ternyata yang naik ke panggung tersebut, duduk di bangku tempat di mana manusia begitu banyak berkumpul, yang naik ke panggung itu adalah ternyata syekh yang ada di sebelahnya tadi. Itu bisa dibayangkan mukanya mau taruh di mana itu.
yang dia berikan nasihat, yang dia berikan ilmu itu kepada sosok ustadz, seorang syekh, seorang ulama yang akan dia ambil ilmunya. Ternyata Syekh Mukbil ini memang dikenal dengan ketidakkesepakatannya dengan Syekh Albani terkait dengan pensahihan hadis itu. Biasa di antara kalangan para ulama terdapat banyak hal, tidak hanya masalah satu ini. Banyak hal antara Syekh Utsaimin dengan Syekh bin Baz, ada beberapa permasalahan mereka tidak bersepakat. Ada khilaf di sana. Apalagi Syekh Albani dengan Syekh Mukbil, apalagi Syekh Albani dengan Syekh Utsaimin, banyak perkara-perkara, masalah-masalah fikih yang kita dapati antara mereka ini saling tidak sepakat. Ada yang mensahihkan hadis ini, sama Syekh ini tidak sahih. Ada Syekh ini mensahihkan hadis ini, kata Syekh ini tidak sahih. Itu didapati. Tapi lihat bagaimana adab-adab mereka gitu. Tetap mereka tawadhu. Beliau mengatakan, ini disahihkan oleh Syekh Albani, Syekh. Antum harusnya habis sholat itu ketika tasyahud digerak-gerakkan gini. Iya, kata beliau. Karena periwayatan-periwayatan hadisnya, rawi-rawinya dari fulan bin fulan bin fulan bin fulan, tidak ada masalah dengan mereka. Iya, kata beliau. Ketika dipanggil duduk beliau mengajar. Kaget murid yang tadi menasihati. Ini gambaran akhlak yang luar biasa yang kita dapatkan dari orang-orang soleh kita, para ulama-ulama kita. Bagaimana tawaduknya mereka. Kalau kita, coba kita pada posisi itu, anggaplah kita nggak usah pengajar agama, kita ini dosen lah, dosen yang sholat berjamaah. Kita dipanggil oleh satu universitas untuk mengajarkan kuliah umum. Mungkin para murid-murid, mahasiswa-mahasiswanya nggak kenal dengan kita, karena kita pendatang di situ. Kita dipanggil, diundang. Lalu kemudian ada mahasiswa yang berani-beraninya memberikan nasihat kepada kita, memberikan ilmu kepada kita. Padahal itu ilmu udah hafal mati, kita udah hafal mati itu. Tapi tetap saja dia dengarkan. Iya. Kita mungkin akan kita katakan, udah diam-diam, saya udah tahu itu. Kamu tahu nggak? Kenal nggak sama saya? Pasti itu akan keluar dari mulut kita. Kamu kenal nggak sama saya? Saya yang akan ngisi materi hari ini. Itu meja, panggung yang disiapkan. Nanti saya akan naik di sana. Saya akan presentasikan itu semua. Tenang aja. Kamu diam, dengarkan. Itu akan keluar dari mulut kita. Bisa jadi hilang ketawaduan pada diri kita, karena bisa jadi ilmu yang selama ini kita pelajari kurang bermanfaat. Nah, para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ilmu yang bermanfaat yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, hendaknya jangan sampai tercecerkan pada diri kita. Ini hendaknya kita pupuk, kita suburkan ada pada diri kita, sehingga ilmu yang selama ini kita pelajari dari ustadz-ustadz kita semakin memberikan manfaat besar, terkhusus untuk diri kita dan untuk keluarga kita serta orang banyak yang ada di sekitar kita. Baik para hadirin dan hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang berikutnya adalah poin yang ke-46. 45 sekarang. Oh ya, 45, belum selesai. 45. Zakatul ilmi. Di antara perhiasan penuntut ilmu yang ke-45 adalah keluarkan zakat ilmu kita. Bagaimana seseorang itu menzakatkan ilmunya, menginfakkan ilmunya? Tentunya dengan mengajarkan ilmu tersebut. Jadi selain sudah kita amalkan ilmu ini, sehingga ilmu itu sudah menjadi bermanfaat bagi kita dengan kita mengamalkannya, nah tidak cukup sampai di situ. Kita punya perhiasan yang berikutnya. Di antara perhiasan yang berikutnya adalah ilmu itu dizakati. Bagaimana menzakati ilmu? Lihat penjelasan Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala. Kata beliau, addi zakatal ilmi, tunaikanlah zakat ilmu, shadi'an bil haqqi, dengan cara menyampaikan kebenaran. Sampaikan kebenaran. Kita lihat ini ada kesalahan, ada pelanggaran, ada penyimpangan terjadi
di hadapan kita, jangan didiamkan. Jangan didiamkan. Hendaknya kita sampaikan. Shadi'an itu sampaikan bil haq, kebenaran tersebut. Kemudian ammaran bil ma'ruf, menzakati ilmu itu dengan ammaran bil ma'ruf, mengajak kebaikan, mengajak orang lain kepada kebaikan. Kita nggak bisa nih menyampaikan kebenaran itu atau menzakati ilmu itu dengan duduk di majelis, berdiri di mimbar. Nggak bisa kita menzakati ilmu dengan cara begitu. Tapi kita bisa menzakati ilmu dengan ammaran bil ma'ruf. Apa itu? Mengajak orang kepada kebaikan. Terutama keluarga kita dulu, anak kita ajak dulu ke masjid. Ayo nak ke masjid. Ayo salat berjamaah. Berat, sepertinya berat. Ingatkan mereka. Nah, udah salat zuhur? Salat zuhur dulu. Lalu kemudian udah rutin nih salatnya 5 waktu. Mulai kita ajak, ayo ke masjid. Sekali-kali kerjakan dululah ke masjid salat berjamaahnya. Ini mengajak kebaikan. Ini bagian daripada zakat ilmu yang sudah kita dapatkan. Begitu juga di antara menzakati ilmu, kata beliau, naha'an 'anil munkar, mengingkari kemungkaran. Ada kemungkaran diingkari. Tentunya muwazinan bainal masalih wal madar. Hendaknya kita juga punya timbangan nih. Kita harus penuntut ilmu juga punya timbangan. Ini ada maslahatnya, ini ada mudaratnya. Ketika maslahatnya besar di sini, kerjakan. Perintahkan, larang mereka. Sampaikan ilmu itu. Karena kita sudah menimbang-nimbang nih. Setelah kita timbang, oh ini ada maslahatnya besar. Oh, ketika kita melihat ini mudaratnya besar nih daripada maslahatnya, udah tahan dulu, jangan disampaikan dulu. Nanti ada momen-momen tertentu di mana kita bisa sampaikan itu. Nah, mungkin saat ini kita hanya sekedar basa-basi, pendekatan dulu, ambil hatinya dan seterusnya. Itu yang mungkin bisa kita lakukan. Ini juga bagian daripada zakat ilmu yang sudah kita dapatkan. Lalu kemudian kata beliau, nasyiran lil ilmi, tebarkan ilmu, sampaikan ilmu tersebut. Wa hubbun naf'i, sampaikan ilmu supaya memberikan manfaat banyak kepada orang lain. Wa badlul jah, manfaatkan kedudukan kita di tengah-tengah masyarakat. Kita punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat, itu dimanfaatkan, kata beliau. Wasyafa'atul hasanah lil muslimin fi nawaibil haq wal ma'ruf, syafa'ah, berikan pertolongan yang baik kepada kaum muslimin, apalagi dalam kondisi mereka mendapatkan musibah. Ini bagian daripada zakat ilmu yang bisa kita berikan kepada orang lain. Sehingga Syekh Bakar Abu Zaid menjelaskan di sini ada satu hadis yang beliau kutip untuk menyertakan pada poin ini. Kata beliau, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata 'amaluhu illa min thalas." Apabila manusia meninggal dunia, mati, maka terputuslah amal salehnya, amal yang dia lakukan, kecuali 3 hal yang akan melanjutkan amalan tersebut. Yang pertama disebutkan shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah. 3 perkara tersebut yang akan melanjutkan amal salehnya atau melanjutkan pahala yang mungkin akan dia dapatkan walaupun dia sudah meninggal dunia. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Enggak mungkin ilmu yang bermanfaat akan dia dapatkan pahalanya setelah dia meninggal tapi dia tidak ajarkan. Ini poin yang perlu kita garis bawahi dari hadis ini, yaitu ilmu yang bermanfaat. Enggak mungkin dia meninggalkan ilmu yang bermanfaat setelah dia meninggal. Enggak mungkin. Kalau dia tidak ajarkan kepada orang lain. Kalau dia hanya belajar, lalu apa yang dia pelajarkan itu cukup dia hanya amalkan untuk dirinya sendiri, meninggal dia, ya sudah selesai. Enggak ada titipan ilmu yang dia titipkan kepada orang lain. Karena ilmu yang selama ini dia pelajari hanya sekedar untuk dirinya sendiri. Setelah dia meninggal dunia, ya dia bawalah ilmu yang dia pelajari dan dia bawalah amalan yang selama ini dia kerjakan dari ilmu yang dia pelajari. Selesai, habis itu terputus. Nah, yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat dari hadis ini adalah ketika dia belajar, dia tunaikan zakat
ilmu yang dia dapat. Dengan begitu, ini akan melanjutkan amalan soleh atau pahala yang akan dia dapatkan setelah dia meninggal dunia. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, waladin salihin yad'ulah. Dia hendaknya meninggalkan anak yang soleh yang selalu mendoakannya ketika dia meninggal dunia. Baik, Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan, qala ba'du ahli ilmi, sebagian ulama mengatakan, hadhihi thalatha la tajtami'u illa lil alim al-badil li ilmihi. Kata beliau, 3 perkara di atas dalam hadis tadi, sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, kata beliau. Ini 3 perkara ini la tajtami'u, tidak akan mungkin terkumpul 3 perkara ini pada diri seseorang illa lil alim al-badil li ilmihi, kecuali 3 perkara ini akan terkumpul kepada orang-orang yang berilmu, yang betul-betul bazil. Bazil itu berusaha untuk menyampaikan ilmu itu. Bazil itu adalah orang yang sungguh-sungguh, orang yang serius, orang yang berusaha bagaimana ilmu yang sudah dia pelajari bisa dia zakati, bisa dia ajarkan kepada orang lain. Nih 3 perkara ini. Nggak mungkin seseorang itu bisa mendapatkan anak yang soleh kalau dia tidak mendidik anaknya, tidak mengajarkan anaknya. Ini kan butuh ilmu, berarti butuh ilmu agama. Dengan ilmu yang dia dapatkan, dia nasihati anaknya, dia ajak anaknya, sehingga anaknya dari kecil sudah terbiasa melakukan hal-hal yang baik. Sampai anaknya dewasa, perkara-perkara yang baik itu dia tetap lakukan. Meninggal dunia ayahnya, perkara yang baik itu tetap dilestarikan oleh anaknya, menjadi anak yang soleh dia. Dan ini butuh ilmu. Untuk menjadikan anak yang soleh itu juga butuh ilmu. Gak ada anak yang soleh itu sejak lahir tiba-tiba ditakdirkan oleh Allah begitu saja ini jadi anak soleh ini, tanpa ada usaha dari orang tuanya untuk mengajarkan ilmu. Gak mungkin. Gak mungkin. Anak dibiarkan saja, gak diberikan pengajaran ilmu yang baik dari orang tuanya, atau orang tuanya gak sempat nih kena kerja, nggak mungkin orang tuanya berjam-jam harus menemani anaknya mengajarkan ilmu. Dititipkanlah oleh orang tuanya ke sekolah agama, atau mungkin dititipkan ke pesantren. Ini kan bagian daripada usaha yang dilakukan oleh orang tua untuk mensolehkan anaknya. Dan ini tidak mungkin kecuali dengan cara ilmu. Nggak mungkin, pasti dengan ilmu. Begitu juga dengan sedekahun jariyah. Nggak mungkin seseorang itu bisa sampai menitipkan hartanya, lalu harta itu menjadi sedekah jariyah tanpa ilmu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau ada orang yang bersedekah tanpa ilmu, bisa jadi apa yang dia keluarkan dari hartanya itu jadi sia-sia. Betapa banyak orang yang bersedekah tapi tidak cerdas. Dia keluarkan hartanya, titip sana, titip sini, titip sana, titip sini. Ternyata harta yang dititipkannya itu tidak pada porsi yang dimana orang amanah mengelolanya. Habis begitu saja, akhirnya terputus. Ya dia tetap mendapatkan pahala sedekahnya. Cuma sedekahnya ini sayangnya nggak mengalir sampai dia meninggal dunia. Bisa jadi umur sedekahnya itu cuma 1 hari itu doang. Ini 100.000 nih, dia punya 100.000, dia infakkan, dia sedekahkan. Ternyata dia cuma mendapatkan pahala dari 100.000 doang itu yang dia keluarkan. Tok 100.000, anggaplah dilipat gandakan menjadi 700. Cuma itu doang yang dapatkan. Beda dengan orang yang cerdas, orang yang punya ilmu. Ketika dia bersedekah, ini 100.000 nih ya. Gimana caranya 100.000 ini tapi saya bisa nikmati sampai saya meninggal dunia? Berarti butuh ilmu. Makanya Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan 3 perkara ini tidak akan terkumpul pada diri seseorang kecuali ketika dia memiliki ilmu. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan, anak soleh, itu tidak akan bisa terkumpul pada diri seseorang kecuali ketika dia memiliki ilmu. Baik, ala hadhil hilyah, perhiasan yang disebutkan tadi ini, fahiya ra'su thamarati ilmik, kata beliau, ini adalah modal utama dari ilmu yang kita pelajari. Itu menzakati ilmu itu, ini modal. Kalau modal jangan sampai kita rugi. Artinya jangan sampai kita kalau dalam usaha itu jangan sampai kemakan modal. Nah, begitu juga dengan ilmu yang kita pelajari. Nah, supaya modal kita bisa berkembang, ini kita harus tebarkan ilmu kita.
Kalau kita cuma hanya sekedar ilmu yang kita pelajari, cukup hanya kita saja mengamalkannya, ini namanya kemakan modal, nggak balik modal namanya ini. Istilah begitu. Kalau cuma ilmu yang kita pelajari, lalu kemudian kita amalkan, tok untuk kita manfaatnya, nggak disebarkan kepada orang lain. Manfaat ilmu ini nggak diberikan kepada orang lain. Ini kemakan modal. Jangankan balik modal, jangankan untung, balik modal pun nggak dapat gitu. Karena ilmu yang kita pelajari nggak sempat kita zakati gitu. Fa innahu yazidu bi kathratil infaq wa yanqusu ma'al isfaq wa afatuhul kitman. Kata beliau, ilmu ini akan semakin bertambah ketika ilmu itu diinfakkan, dizakati. Dan ilmu itu akan berkurang tatkala ilmu itu kita tahan. Kita tahan, kasihan, udahlah nggak usahlah disampaikan ini. Kasihan masih kecil, dah biarkan aja lah. Kasihan, aduh saya nggak tega mau menyampaikan ini, karena soalnya nggak enak ini tetangga saya, tetangga dekat saya. Akhirnya dia sembunyikan, dia tidak sampaikan ilmu itu. Dan ini kata beliau, wa afatuhul kitman, dan kecacatan ilmu itu akan rusak tatkala ilmu itu disembunyikan, tidak disampaikan. Ini adalah diantara kecacatan ilmu yang dimiliki oleh para penuntut ilmu tatkala dia menyembunyikan ilmu tersebut, tidak dia sampaikan. Wala tahmiluka da'wal fasadiz zaman. Jangan sampai kita kalah dengan rusaknya zaman. Zaman ini sudah rusak sekali. Kita tinggal di mana? Kita hidup di zaman di masa ini sudah rusak. Fitnah sudah tersebar di mana-mana. Kita jangan mau kalah dengan kondisi yang rusak seperti ini. Dan kita jangan mau kalah dengan orang fusak. Fusak itu adalah orang-orang yang sudah melanggar syariat-syariat Allah. Kita lihat para pelanggar-pelanggar syariat Allah. Begitu semangatnya mereka. Tidak ada sedikit pun mereka ragu, tidak ada sedikit pun mereka malu dalam pelanggaran-pelanggaran syariat yang mereka lakukan. Gak ada di antara mereka yang malu gak sholat 5 waktu, gak ada. Nah, jangan mau kalah kita dengan mereka-mereka itu. Masa kita malu dalam menyampaikan kebenaran? Mereka aja gak malu, mereka biasa-biasa saja. Nah, kita juga harus memiliki sifat yang sama seperti mereka. Kemudian betapa banyak kata beliau di sini lemahnya seseorang itu dalam menyampaikan faidah nasihat. Dengan begitu dia menghentikan nasihat untuk tidak disampaikan, sehingga ilmu itu tertahan pada dirinya dan tidak sampai pada orang lain. Baik para hadirin dan hadirat yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kajian kita dengan satu poin lagi di poin yang ke-46-nya. Poin ini tidak panjang insyaallah. Baik, poin yang ke-46 ini adalah izzatul ulama. Di antara perhiasan penuntut ilmu hendaknya dia memiliki izzatul ulama, menghormati ulama, memuliakan ulama. Bagaimana memuliakan ulama itu? Memuliakan ulama atau memuliakan dai, penuntut ilmu yang mengajarkan ilmu, tidak hanya sekedar dinilai dengan mengucapkan salam, kemudian menjabat tangannya, kemudian mencium tangannya. Tidak sekedar itu. Boleh tidak ada masalah mencium tangan ustaz, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Cuma tidak seperti itu, tidak cukup hanya seperti itu dikatakan kita memuliakan, tidak. Tidak cukup hanya dikatakan memuliakan seorang ulama itu ketika mereka berjalan kita tidak mendahuluinya. Ini memang adab ini di antara kita memuliakan ulama, ustaz itu ketika kita ingin jalan di depan kita ada seorang ulama gitu. Di antara adabnya kita ya tetap berjalan pelan gitu. Kecuali kita dalam kondisi mendesak sekali, buru-buru, ya kita izin. Afwan Ustaz, saya duluan ya. Begitu adabnya. Enggak boleh langsung menyelonong, nyalip gitu aja. Kurang beradab seperti itu. Tapi tidak seperti itu tok dibatasi di antara adab kepada ustadz, kepada ulama, tidak seperti itu batasannya. Dibatasi dengan perkara-perkara itu, tidak. Di sini dijelaskan oleh beliau bahwa di antara hal yang paling penting ketika kita ingin menghormati ulama adalah dengan disebut oleh dengan menjaga ilmunya. Dengan menjaga ilmunya.
ilmu yang diajarkan oleh ustadz itu, ilmu yang diajarkan oleh ulama itu. Nah, kita jaga. Banyak cara menjaga ilmu para ustadz-ustadz kita. Betapa banyak ustadz-ustadz yang menyampaikan ilmu, ada di sana murid-muridnya mencoba untuk menjaga ilmu ustadz tersebut dengan merekamnya, dengan menyebarkannya ke YouTube, dengan menyebarkannya ke medsos-medsos. Ada yang menulis, kemudian tulisan itu disebarkan. Ini diantara bentuk penjagaan terhadap ilmu yang disampaikan oleh ustadz tersebut. Nah, ini hendaknya ada pada diri kita, karena ilmu itu akan diangkat oleh Allah bukan dengan mengangkat, kan dalam hadis kan mungkin kita sudah dengar hadis tersebut. Rasulullah SAW mengatakan Allah itu tidak mengangkat ilmu dengan mencabut ilmu dari dada-dada manusia. Ilmu itu diangkat dari dada para ulama gitu. Tidak seperti itu. Jadi Rasul mengatakan ilmu agama itu diangkat oleh Allah dengan mewafatkan ulama. Jadi kalau ulama sudah wafat, itu ilmu sudah diangkat oleh Allah. Nah, bagaimana nih bisa menjaga ilmu para ulama tersebut? Bagaimana cara memuliakan para ulama tersebut? Maka jaga ilmu-ilmu yang mereka sudah ajarkan. Makanya ada murid-murid seperti Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala itu banyak sekali buku-bukunya sekarang. Seperti ini kan syarah yang disampaikan oleh beliau ini bukunya kecil, disyarah oleh beliau. Dari yang terkecil seperti ini sampai yang terbesar, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala itu buku-bukunya. Tahu enggak bukunya itu dari mana? Bukunya itu adalah hasil daripada ceramah-ceramah beliau, kajian-kajian beliau seperti ini ditulis oleh murid-muridnya. Tulis murid-muridnya. Dari misalnya pembahasan kitab Bulughul Maram sampai bisa 7 jilid, 8 jilid, bahkan dalam satu cetakan 10 jilid. Padahal Bulughul Maram itu sebesar ini doang gitu. Nah, beliau sampaikan kajian-kajian, direkam oleh muridnya. Dulu rekamannya pakai kayak radio tape yang biasa seperti ini, ada kasetnya yang masih ada tali-talinya, direkam, ditaruh di depan syekhnya. Nanti diputar lagi, dicatat ulang sama murid-muridnya. Lalu kemudian dikoreksi. Udah, silakan disebar. Setelah meninggal beliau, banyak ternyata dijadikan buku-buku oleh murid-muridnya, disetujui oleh para ulama, tentunya disetujui terlebih dahulu oleh si pembicara Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ketika itu. Nah, ini diantara bentuk adab atau perhiasan yang harusnya dimiliki oleh penuntut ilmu. Ada di antara kita para penuntut ilmu yang mungkin nggak biasa gitu, nulis nggak biasa. Tapi dia punya, masya Allah, punya modal untuk belikan kamera lah, apalah buat ustadznya supaya direkam, nanti habis itu bisa disebarkan. Ini bentuk penjagaan ilmu gitu. Ini bentuk perhiasan yang hendaknya selalu melengket pada diri kita. Bagaimana nih caranya gitu, agar kita sebagai penuntut ilmu juga ikut andil dalam menghormati, memuliakan ustadz atau memuliakan ulama itu. Nah, banyak cara yang bisa kita lakukan, diantaranya bantu agar ilmu yang disampaikan oleh ustadz itu bisa terjaga, bisa awet, tidak hilang begitu saja. Karena kalau ilmu itu cuma terbatas pada diri kita mendengarkan ustadz, duduk, kita catat sendiri, bisa jadi apa yang kita catat itu hilang, nggak terjaga lagi, habis sudah. Tapi kalau zaman sekarang seperti ini, kita bisa habis catat, kita minta koreksi lagi, Ustadz gimana nih, bisa di share atau tidak? Saya mau share yang ini, ringkasan dari apa yang saya sampaikan tadi. Ya, Ustadz silakan. Sehingga ilmu itu terjaga, atau bisa sekarang disimpan. Habis disimpan kemudian bisa lagi dimurajaah, bisa diwariskan kepada anak-anak, dan hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan untuk menjaga ilmu yang disampaikan oleh ulama kita. Dan ini adalah bentuk di mana kita menghargai, memuliakan, menghormati seorang ustadz, seorang kiai atau seorang ulama tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian kajian yang singkat ini, semoga bermanfaat, dan mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan yang berbahagia ini menjadikan kita lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan ilmu ini bisa kita sebarkan kepada orang-orang terdekat kita.
Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.